Ya Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Saat ini kami mau menyembah-Mu, kami mau memuji-Mu Tuhan. Biarlah pujian-pujian kami naikkan ini Bapa. Semuanya manis Engkau dengar dan harum di mata-Mu Bapa. Ya Yesus, terima kasih. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, oh manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Nyanyikan inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan,
kebaikan-Mu Tuhan. Ku bersuka karena kebaikan-Mu yang selalu ada bagi hidupku selamanya. Oh Tuhan Yesus, ku menyembah-Mu. Biarlah manis Kau dengar pujian dari hatiku kepadamu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan selamanya. Engkau dipuji, Kau dipuji Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Ku bermazmur bagi-Mu Bapa. Ku bernyanyi bagi-Mu Tuhan Yesus. Kau dimuliakan, Kau diagungkan selamanya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, biarlah ku terus bernyanyi bagi-Mu, karena hatiku rindu bernyanyi untuk-Mu Tuhan, bernyanyi untuk-Mu Yesus, bermazmur bagi-Mu Tuhan. Ku kan terus bersuka karena kebaikan-Mu yang selalu ada dalam hidupku. Oh, Yesus. Ku renungkan kebaikan-Mu, ku renungkan firman-Mu Tuhan di dalam hidupku. Ku renungkan segala yang Kau berikan bagi hidupku. Oh, dan ku percaya, ku percaya, ku percaya. Oh Tuhan Yesus, ku renungkan kebaikan-Mu. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena
setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, oh manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karena-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh memiliki kesempatan untuk kita boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Hari kita akan sama-sama buka di dalam Mazmur pasal yang ke-25. Kita akan perhatikan ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-5. Begini bunyi firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah tulisan yang ditulis oleh Daud. Kalau kita melihat di sini ada sesuatu permohonan yang diungkapkan oleh Daud. Tentunya kalau ada seseorang yang meminta permohonan, berarti ada satu persoalan dalam kehidupannya. Ada satu masalah yang terjadi dalam kehidupannya. Nah, kalau kita ingat-ingat, saudara dan saya pernah mengalami dalam kondisi menghadapi masalah atau dalam pergumulan. Ya, kalau kita bicara persoalannya tidak berat, mungkin tidak begitu bermasalah ya. Mungkin hanya hal-hal kecil yang kita hadapi gitu ya. Tetapi kalau kita bicara tentang pergumulan, persoalan-persoalan yang besar, yang seringkali mengubah kehidupan kita, yang mempengaruhi kehidupan kita, maka itu benar-benar sesuatu yang perlu perhatian khusus gitu ya. Satu contoh misalnya, kalau saudara tidak punya duit, terus ada seseorang yang menagih sesuatu tanggung jawab yang saudara harus bayar, padahal saudara tidak punya duit. Nah, itu juga suatu persoalan. Karena saudara tidak mempunyai uang, saudara tidak dalam keadaan yang bisa membayar. Tetapi ada tanggung jawab yang harus saudara selesaikan hari itu. Nah, ini sesuatu yang bisa membuat kita ini bingung, harus kemana? Kalau kita bicara mungkin kita seorang pimpinan, terus kita menghadapi persoalan dalam karir kepemimpinan kita yang menggoncang bahwa status kepemimpinan kita itu akan hilang karena ada persoalan.
maka itu pun juga akan mempengaruhi kehidupan kita. Kadang-kadang kita sampai tidak mau makan gitu ya. Sampai kita gelisah, sampai kita bersedih, mungkin menutup diri, tidak ngomong, diem. Nah, ini suatu keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan. Nah, Daud pernah mengalami keadaan yang seperti ini. Kalau saudara baca di situ secara lengkap gitu ya, di dalam ayat yang ke-16 itu menunjukkan bahwa Daud berada dalam kondisi terdesak. Dia dihimpit banyak persoalan. Di ayat 17 menggambarkan dia sedang dibenci oleh musuh-musuhnya. Kondisi yang tidak baik. Ayat 18 saudara lihat. Jelas sekali dia dibenci oleh musuh-musuhnya. Dia hendak dipermalukan. Nah, kondisi-kondisi yang seperti ini semua orang pasti tidak nyaman. Semua orang pengen lepas. Saya nggak tahu Bapak Ibu Saudara hari ini sedang mengalami apa. Atau satu saat nanti saudara akan menghadapi ini. Tapi dengar firman Tuhan. Ada satu pengalaman yang ditulis oleh Daud pagi hari ini. Supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Daud mengatakan ini di ayat yang keempat. Beritahukanlah jalan-jalanmu. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Ini adalah suatu sikap yang harus kita teladani. Kenapa? Saudara, pernah nggak kita berpikir ketika kita dalam keadaan tertekan, ketika kita dalam keadaan dalam pergumulan, pikiran kita, keputusan kita, jalan-jalan yang kita ambil kadangkala justru tidak sesuai dengan kebenaran. Pikiran kita berjalan, bagaimana cara menyelesaikan persoalan itu? Bagaimana kita bisa lepas dari masalah-masalah yang kita hadapi? Seringkali kita pengen jalan pintas, pokok cepat selesai. Yang penting saya menyelesaikan persoalan ini. Tidak peduli jalannya benar atau tidak. Dan itu yang seringkali justru kita lakukan. Kadangkala kita mulai sadar setelah kita ambil keputusan. Ternyata keputusan itu salah. Ternyata keputusan itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena fokus kita adalah beban hidup. Beban persoalan yang kita hadapi. Daud memberitahukan kepada kita pagi hari ini. Dengan ayat ini. Ketika kita menghadapi persoalan, baiklah kita bertanya kepada Tuhan. Meminta hikmat kepada Tuhan. Memang berat ketika kita menghadapi masalah. Ketika kita dalam pergumulan, itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Menguras banyak energi. Tapi kalau kita bisa tenang, firman Tuhan katakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sebenarnya Tuhan pengen kita ini berkomunikasi dengan Tuhan. Kita mengungkapkan apa yang kita hadapi kepada Tuhan. Dan Tuhan ingin memberitahukan kepada kita bagaimana kita harus bertindak. Mari kita sama-sama belajar seperti apa yang diajarkan oleh Daud. Tidak mudah menghadapi persoalan. Tidak gampang. Tapi Daud mau mempersilahkan Tuhan untuk memberikan hikmat. Mari kita coba. Kita belajar, kita praktekkan. Ketika saudara mendapati atau menghadapi persoalan, saudara bertanya kepada Tuhan, Tuhan,
saya harus bagaimana? Apa yang saya harus kerjakan? Dan pasti Tuhan akan berikan hikmat. Tunjukkan Tuhan. Nah, ini seringkali yang menjadi persoalan atau permasalahan dalam kehidupan orang percaya. Kita ini sudah mengaku percaya sama Tuhan, berharap sama Tuhan. Tapi karena jawaban itu belum hadir, belum datang, kelihatannya nggak ada jawaban, saudara semakin panik. Dan mempersilahkan iblis untuk memberikan hikmat yang lain, yang nggak benar, bukan hikmat yang dari surga. Justru ketika kita mempersilahkan iblis, memberi kesempatan, memberi celah kepada iblis untuk masuk dalam pikiran kita, maka kita tidak berjalan dalam rancangan Tuhan. Apa yang terjadi? Persoalan-persoalan baru akan muncul, akan hadir dalam hidup saudara. Menantikan jawaban Tuhan, menantikan mujizat Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Itu bukan seperti menantikan apa yang kita mau. Endingnya adalah sama, lepas dari persoalan. Keluar sebagai pemenang. Tapi caranya adalah berbeda. Kalau Tuhan berjalan, kalau Tuhan menolong kita, kalau Tuhan memberikan terobosan kepada kita dengan cara yang benar. Kalau kita yang memutuskan, justru sebaliknya. Kadang-kadang keputusan kita menjadi salah. Oleh sebab itu, mari kita persilahkan, nantikan pergumulan saudara, persoalan saudara, sakit penyakit saudara, dengan berkomunikasi dengan Tuhan. Beritahukanlah Tuhan jalan-jalanmu kepadaku. Kalau saudara bisa mempersilahkan Tuhan untuk ambil bagian dari persoalan yang saudara hadapi, lihat nanti Tuhan akan lakukan sesuatu yang luar biasa. Ayat yang kelima, Daud katakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Saudara, Daud masih perlu banyak belajar, dia akui. Padahal kalau kita lihat, Daud bukanlah orang yang biasa-biasa. Kita tahu persis, kalau kita baca firman Tuhan ya, kita ngikuti bagaimana dia menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Ada banyak pengalaman-pengalaman pribadi yang dialami oleh Daud. Tetapi di sini dia mau rendah hati. Dia menunjukkan bahwa aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Dia masih menyadari banyak hal-hal yang seringkali salah yang dipakai menjadi keputusannya. Ada banyak pelanggaran-pelanggaran juga yang dilakukan oleh Daud. Sehingga dia perlu mengakuinya. Nah, seringkali kita menjadi orang Kristen ini tidak menyadari. Kita pikir kalau kita sudah menjadi orang Kristen, selalu kita ini berjalan dalam kebenaran Tuhan. Belum tentu, saudara. Kita ini masih manusia. Kalau saudara tidak pernah berkomunikasi dengan Tuhan, tidak pernah bergumul dengan Tuhan, maka seringkali justru kedagingan kita yang akan mengontrol hidup kita. Oleh sebab itu mari kita sama-sama meminta kepada Tuhan untuk memberikan hikmat, untuk mengajar kita. Kita perlu banyak belajar. Persoalan-persoalan yang kita hadapi ada kalanya bukan hanya karena memang musuh yang sedang menyerang kita, tapi justru kadang-kadang karena dosa-dosa atau pelanggaran-pelanggaran kita yang mengakibatkan persoalan-persoalan kita hadir dalam kehidupan kita.
Bagaimana kita bisa tahu? Ketika kita berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan mengajarkan, Tuhan menunjukkan kenapa kita sampai menghadapi persoalan. Kenapa kita sampai menghadapi pergumulan itu. Dan luar biasanya ketika Tuhan mengajar kepada kita. Tuhan tidak hanya mengajar, tapi Tuhan memberikan mukjizat. Dikatakan berikutnya, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Karena Tuhan tidak hanya teori saja. Tuhan tidak hanya berkata-kata saja. Tuhan tidak hanya berfirman saja. Tapi Dia membuktikan apa yang difirmankannya itu terjadi. Ketika kita mengerti, ketika kita mau dan mempraktekkan apa yang Tuhan inginkan, maka itu akan terjadi. Tuhan ingin supaya kita percaya. Percaya itu harus ada tindakan. Percaya itu harus dilakukan. Diimani. Bukan hanya di pikiran saja. Kalau kita percaya hanya di pikiran saja, maka kita akan rapuh. Mari kita sama-sama percaya. Apapun yang terjadi, walaupun secara mata jasmani kita belum melihat mukjizat Tuhan, percaya. Sebab Dia yang menyelamatkan kita. Dia yang menyelamatkan kita. Dia yang membebaskan kita. Dia yang memberikan mukjizat. Dan lihat apa yang dikatakan Daud selanjutnya. Dikatakan di sini, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Daud masih fokus kepada Tuhan. Di tengah badai hidup persoalan yang dihadapi, dia tetap menanti-nantikan Tuhan. Dia tidak menantikan yang lainnya. Tuhan tidak tergantikan dalam kehidupannya. Persoalannya, pergumulannya tidak pernah menggantikan posisi Tuhan di dalam hidupnya. Mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita benar-benar memposisikan Tuhan dalam hidup kita. Terus nanti-nantikan Tuhan. Apapun yang saudara alami, terus nanti-nantikan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membawa kita ke dalam suatu kondisi yang tidak baik atau kondisi yang terpuruk. Tapi Tuhan akan tunjukkan bagaimana Tuhan mengangkat saudara dalam kondisi yang terpuruk. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Biar sepanjang hari ini, saudara dan saya memahami, saudara dan saya belajar terus dari kebenaran firman Tuhan, supaya kita pun juga menikmati berkat Tuhan. Amin saudara, puji nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu. Kami boleh memiliki sikap seperti Daud. Di tengah-tengah badai, di tengah-tengah persoalan hidup, dia tetap menanti-nantikan Engkau. Engkaulah sumber jawaban kami, Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah pembebas kami, dan Engkaulah penyembuh kami Tuhan. Ya, di sepanjang hari ini, setiap umat-Mu yang mendengar kebenaran ini Tuhan, boleh berjalan dalam kebenaran-Mu, boleh terus-menerus Tuhan menerima hikmat-Mu dalam menghadapi banyak persoalan-persoalan hidup. Dan mereka boleh mengalami kemenangan demi kemenangan, seperti yang sudah Engkau rancangkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan aktivitas kami sepanjang hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.